Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. pagi semuanya ya. Jadi ini adalah kuliah terakhir kita ya. Dan materinya cukup padat karena kita baru masuk ke bab 7 ya. Jadi saya harapkan kalian juga nanti banyak berlatih soal atau mempelajari sendiri ya bab 7 ya. Bab 7 yaitu pengantar neraca energi. Oke, kemarin kuisnya oke ya, bisa ya? Kemarin kayaknya kalian banyak salah di relasi ya, di relasi lain, tapi kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh asisten ya. Saya harapkan nanti hasil kuis kalian jauh lebih baik dibandingkan yang pertama ya. Kalau masih jelek nggak ada remedi lagi ya. Jadi ya ini hasil yang terakhir yang diambil nanti adalah hasil yang terakhir ya. Kemudian nanti ujiannya materinya udah nggak termasuk yang multiple itu ya. Jadi materi ujian itu mulai reaksi pembakaran, kemudian psikometrik charge, lalu pengantar neraca energi ya. Jadi bab 7. Oke ya, jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu ya.
Untuk tugas-tugasnya silakan dicermati lagi ya, mungkin ada tugas lagi dari asisten. Kalau dari saya kemarin sudah ya, cuma 2 tugas itu. Mudah-mudahan lewat tugas kelompok kalian lebih mengenal kelompok kalian. Seharusnya kalian sudah kenal ya antar ini sesama kalian ya. Karena kami mengelompokkan kalian itu ke dalam beberapa kategori ya, 3 kelompok. Jadi selama pembelajaran NME kami mengelompokkan kalian ke 3 variasi kelompok. Kami harapkan kalian juga sudah bisa mengenal ya satu sama lain ya. Meskipun mungkin nggak daring ya, nggak offline maksudnya ya, nggak luring. Sehingga mungkin masih belum kenal ya. Nanti semester depan kalian ada kesempatan untuk kuliah luring, mudah-mudahan bisa dilaksanakan gitu ya. Karena ini kasus COVID-nya juga katanya melonjak lagi di beberapa tempat gitu ya. Cuma memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beliau memaksa semua kegiatan pembelajaran memang harus tatap muka. Kemudian di Ubaya ini kita memprioritaskan khususnya angkatan kalian ya, jadi angkatan 2020 dan juga angkatan 2021 yang nanti akan mendapatkan kuliah secara luring, meskipun hanya 50% ya. Tapi tentu saja nanti kami memerlukan surat dari orang tua kalian ya, yang menyatakan bahwa orang tua kalian tidak keberatan. Ya, kira-kira gimana? Kalian excited nggak mau ketemu teman-teman nih? Mau kuliah luring minggu depan? Atau bahkan sudah nyaman di kuliah dari rumah? Oh ya, untuk semester depan NME 2 ya, kita masuk NME 2. Khusus NME 2 ini kita nanti akan melaksanakan dalam bahasa Inggris. Jadi ada peraturan yang terkini ya, jadi setiap semester kalian akan mendapatkan satu mata kuliah yang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Nah, semester depan itu semester GASA, semester 3 ya, khususnya untuk kalian, itu NME 2 ya, NME 2 dalam bahasa Inggris. Jadi siap-siap nanti kuliahnya kita semua bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris, kalian jawab bahasa Inggris ya. Kalau kalian mau bertanya juga bahasa Inggris ya, tidak apa-apa, dilatih bahasa Inggris ya supaya tidak canggung. Harusnya kalian ini kan memang sudah pintar-pintar ya, sudah pintar-pintar bahasa Inggris. Cuma memang harus dilatih ya, namanya bahasa itu harus dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan nanti hilang ya, biasanya hilang atau canggung ya, nggak biasa. Ya, NME 2 nanti sama saya sebelum UTS, kemudian setelah UTS-nya dengan Pak Uguh ya. Itu. Ya mudah-mudahan kalian lulus semua ya, yang NME 1 nanti masuk ke NME 2 ya. Jadi lanjutan dari NME 1. Oke ya. Itu sedikit informasi. Sekarang kita masuk ke pengantar neraca energi ya. Sudah tampak ya di layar ya? Sudah, Bu. Ya. Saya izin off. Ya, neraca energi. Jadi seperti kalian tahu, energi ini dibutuhkan ya dalam segala aktivitas. Kita sendiri perlu energi ya untuk melakukan aktivitas. Nah, ini pabrik kimia pun mereka perlu energi ya. Dan energi ini tidak pernah murah. Jadi it's very expensive ya. Sangat mahal ya. Tapi nanti kita belajar di sini ya bahwa ada konversi energi ya. Jadi bisa menghitung kira-kira energi ini kalau mau diefisienkan itu bagaimana sih gitu ya. Atau kira-kira kebutuhan bahan bakar yang bagus itu yang mana gitu ya, yang menghasilkan energi yang tinggi gitu ya, tanpa mengurangi dan juga tidak menyebabkan polusi lingkungan ya. Itu pentingnya energi ya. Ini contoh pabrik, ini pabrik semen ya, pabrik semen ini
contoh di Indosemen ya. Nah, ini kalau di pabrik ini sistem manajemennya juga sangat ketat ya, jadi mereka harus mengikuti akreditasi ISO, kemudian ada juga proper, namanya proper ini ya. Ini ada level-levelnya ya, ada yang warna hijau, biru ya sampai ke emas ini ya, proper. Ini komitmen perusahaan terhadap lingkungan sebenarnya. Ya ini contoh pabrik semen, meskipun memang banyak pencampuran, tapi ada juga reaksi ya, reaksi waktu pembentukan semen. Nah, industri kimia sekarang ini dihimbau untuk masuk ke arah green ya. Ke arah green salah satunya yaitu ini, pengurangan energi ya, konsumsi energi. Jadi kalau bisa saat desain pabrik, saat desain peralatan ya, itu semua harus memikirkan bagaimana penggunaan energi yang minimum. Jadi nggak serta-merta membuat pabrik kemudian terserah energinya berapa gitu ya, tapi ini harus dipikirkan. Seperti kemarin mungkin seperti menghitung bahan bakar ya. Nah, misalnya apakah bahan bakarnya kalian pakai batu bara atau pakai minyak bumi ya, atau pakai diesel atau pakai gas atau listrik ya, dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin terutama untuk kendaraan sekarang juga dipikirkan untuk beralih ke kendaraan listrik ya, listrik vehicle. Dimulai dari hybrid jadi masih bensin tapi combine sama listrik ya. Juga dipikirkan sekarang penggunaan energi surya ya, jadi dari matahari. Mungkin nanti tahun 2045 ya, mungkin mobil yang berbahan bakar bensin itu sudah hilang semua ya, digantikan mobil bensin listrik. Nah di pabrik juga sama ya, entah berapa puluh tahun kemudian nanti mungkin kebutuhan energinya juga jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Jadi ini prinsip dari green, selain energi ya, kalian juga bisa memikirkan nanti bagaimana mengurangi material ya, kebutuhan material, atau mengurangi kebutuhan material yang sintetik ya, kalau bisa menggunakan material yang tersedia di lokal ya. Juga harus memikirkan bagaimana mereduksi emisi ya. Nah ini contoh Krakatau Steel ya, pembuatan steel, pembuatan atau baja ya. Baja ini sangat banyak keperluannya ya, jadi untuk industri kimia ini terutama nanti untuk pembuatan alat-alat ya, kebanyakan nanti dibuat dalam bentuk steel ya. Negara yang maju itu negara yang manufakturnya sangat kuat ya. Ini kalau kalian cek itu negara China itu sekarang yang sangat banyak yang memproduksi steel. Di kita ini masih sedikit produksinya ya. Oke, kemudian sedikit pengolahan limbah. Ini perkembangan limbah ya, bagi kalian yang nanti mau masuk ke peminatan lingkungan mungkin kaji lebih mendalam di sana ya. Tapi bukan masalah lingkungan ini bukan menjadi concern yang peminatan lingkungan, tapi semua peminatan juga harus concern juga ya terhadap lingkungan. Jadi ini sedikit perkembangannya. Kalau dulu itu limbah langsung dibuang ya. Terus ada berkembang sistem ini end of life. Terus ada sistem daur ulang. Terakhir ini ya. Sekarang yang ini produksi bersih. Jadi harus ada ini. Ada 3 ini ya. Mungkin kalian sudah kenal ya apa ini artinya 3 ini. Triangle ini ya. Dari cycle terus ada reuse ya, ada reduce. Jadi mengurangi atau dapat mungkin menggunakan kembali atau daur ulang ya. Jadi ini 3 recycle. 3 cycle ya. Oke, nah ini contoh pengolahan limbah ya. Selama ini banyak perusahaan yang tidak care terhadap lingkungan, mereka mungkin mereka pikir kalau mereka mengolah limbah itu cost-nya tinggi ya, sangat tinggi. Padahal mereka tidak menyadari bahwa nanti kalau tidak diolah itu sebenarnya ada fenomena gunung es ya, yang nanti keluar mungkin setelah beberapa tahun yang nanti cost-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Ya, karena ini dampak terhadap lingkungannya sangat besar, belum nanti cost terhadap biota laut dan sebagainya, ini sangat besar biayanya ya. Oke, ini cuma penekanan green engineering ya. Jadi suatu pabrik ini harus memperhatikan aspek lingkungan karena nanti
kaitannya ke aspek ekonomi juga ke aspek sosial. Ya, jadi kalau kalian mengolah limbah ini pasti ada penghematan ya, karena nanti kalau nggak diolah itu kedepannya akan banyak masalah. Dan itu untuk menanggulanginya malah perlu biaya yang sangat besar sekali ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian limbah, racun, emisi udara, kualitas udara yang baik ya, itu akan berkurang kalau limbah dikelola dengan baik ya. Kemudian dampak sosialnya, of course ini kesehatan masyarakat ini lebih baik. Oke, ini contoh di industri pangannya. Kita juga ada peminatan pangan. Mungkin kalian harus memilih peminatannya di semester 2 atau 3. Ya, intinya sama, cuma nanti kalau di peminatan pangan ini ada sekitar 4 atau 5 ya, 5 mata kuliah pembeda untuk kuliah pilihan ya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk belajar peminatan pangan, kita memang nggak fokus di teknologi pangan, tapi kita akan memberikan gambaran atau memberikan sedikit dasar-dasar terkait di industri pangan. Jadi, pilihannya nanti berbeda dengan peminatan teknik kimia umum atau peminatan lingkungan. Ya. Kalian belajar proses pangan ya, belajar juga bagaimana mensertifikasi mutu produk pangan ya. Kemudian belajar tentang hidrokoloid ya, jadi senyawa-senyawa polimer nanti yang dipakai di industri pangan. Jadi, sedikit gambaran ya terkait pangan. Nanti saya lebih banyak di semester atas itu mengajar di peminatan pangan. Ya, ini contoh kopi ya. Ini tidak bermaksud promosi, tapi ini kopinya lagi naik daun ya. Jadi di PT Santos Jaya dia memproduksi, kalau yang segmen yang rendah ini memproduksi kapal api, segmen atas mereka memproduksi espresso ya. Nah ini bijinya seperti ini ya. Ini biasanya kalau sebelum dikonsumsi ini harus di roasting ya, harus dipanggang, kemudian juga harus dikeringkan. Nah ini pengeringannya kalau yang mau bagus itu harusnya pengeringan vakum ya, supaya komponen protein terus komponen flavor itu nggak rusak. Sayangnya di kita itu masih belum ada industri manufakturnya. Jadi rata-rata biji kopi kita ini diekspor, kemudian malah diolah di dunia luar, di negara lain ya, di Eropa khususnya. Nah ini contoh ekstraktor ya, gambar-gambar ekstraktor. Ini kalau di industri herbal, ini mau diambil zat aktifnya ya, ini juga perlu diekstraksi. Ini skalanya udah skala komersil ya di pabrik-pabrik ini. Nah ini juga perlu energi yang cukup ekstensif. Ini contoh unit ekstraksi ya. Ini masih ekstraksi ya, cuma nanti ekstraksinya macam-macam ya. Kalian nanti belajar di semester atas itu di mata kuliah unit operasi ya, tentang mungkin desain ini ya, tentang prinsip dari ekstraksi, kemudian desainnya seperti apa. Nah ini ada evaporator ya. Evaporator ini untuk pemekatan. Ini contoh 4 efek ya, nanti juga belajar di UO. Bagaimana harus mendesain evaporator, apakah harus 1 efek, 2 efek, 3 efek ya. Dan ini sangat energi intensif ya, karena kalian tahu evaporator ini harus mengubah fasa ya. Jadi fasa cairan itu nanti diubah ke fasa uap. Yang mana kalian perlu energi sebanyak panas laten ya. Panas laten supaya dia berubah fasa ya. Nah ini ada teknologi yang bisa menggantikan evaporator, mungkin namanya teknologi membran ya. Itu bidang kekhususan dari Pak Putu. Jadi bisa saja kalian memisahkan satu komponen tapi tanpa mengubah fasa. Itu salah satu alternatif teknologi ya, menggunakan membran. Ya tentu saja ada plus minusnya ya. Ini. Jadi ini untuk pemekatan ya, pemekatan. Biasanya seperti di pabrik gula ya, pabrik gula ini perlu sekali evaporator. Jadi kalau kalian pergi ke pabrik gula ini unit utamanya ini evaporator. Meskipun nggak ada reaksi tapi konsep teknik kimianya sangat kuat ya, karena ada evaporator, terus ada crystallizer ya, jadi yang untuk mengkristalkan gula. Nah, itu semua melibatkan perpindahan panas dan juga perpindahan massa. Nah destilasi ini juga sangat vital ya industri kimia, terutama untuk pengolahan industri
petrokimia ya, yang berbasiskan minyak bumi. Jadi untuk memfraksionasi minyak bumi itu jadi beberapa fraksi ya, ada fraksi dari C yang rendah, C3, C4 sampai C nanti yang heavy ya, yang berat itu dipisahkan lewat ini destilasi. Kemudian udara ya, udara juga kalau mau dipisah-pisahkan atas komponennya ya, nitrogen, oksigen dan seterusnya itu perlu ini destilasi. Jadi hampir di industri berbasiskan minyak bumi, gas bumi itu semua pakai ini, masih ada destilasi. Nah ini juga sangat energi intensif. Ya. Nah, ini contoh metanol stripping. Dari metanol nanti ini juga bisa dibuat turunan-turunan dari senyawa-senyawa polimer ya. Nanti untuk plastik, kemudian untuk bahan-bahan kimia lainnya. Jadi ini sangat vital. Ya. Nah ini unit pengeringan ya, vacuum gas dryer. Oke ya, itu sekilas terkait instruksinya, karena kalau kalian belajar teknik kimia, kalian harus berpikir skalanya dan skala pabrik ya, jadi udah bukan skala lab lagi. Itu yang membedakan kalian dengan teman-teman kalian di farmasi atau di teknobio ya. Jadi mereka memang nggak ke arah industrinya, tapi kalau teknik kimia kalian belajar nanti desain sampai skala industri ya. Jadi prosesnya harus kontinu dan terus menghasilkan produk secara kapasitas komersil ya. Jadi biasanya nanti kontinu, prosesnya harus kontinu dan ini skala pabriknya harus besar ya, komersil. Oke ya, ini himbauan kepada kalian ini supaya kalian juga aware terhadap penggunaan energi ya. Ini ada beberapa hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Ya, seperti mematikan saklar listrik ya, kalau nggak dipakai dimatikan. Terus boleh pakai mobil juga harus smart gitu ya, jangan ngebut-ngebut gitu ya. Kalau kalian ngebut itu penggunaan bahan bakarnya itu juga sangat boros ya, tapi kalau nggak ngebut itu lebih hemat gitu ya. Ya, ini rumah yang smart mungkin nanti ada solar panelnya ya. Kemudian menggunakan kulkas. Nah ini kalau nggak terlalu diperlukan, kalian jangan membuka kulkas ini terlalu lama gitu ya. Terlalu lama ini juga kebutuhan energi untuk mendinginkan di bagian dalamnya nanti lebih tinggi ya, jadi nggak bagus. Jadi buka, langsung ambil barangnya ya yang mau kalian ambil, terus segera tutup kembali. Ya, ini terkait energi. Jadi bagaimana kita bisa mengkonserv energi ya, karena meskipun energi ini memang ada hukum kekekalan energi ya. Energi ini tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan, tapi penggunaan energinya itu sebenarnya terbatas ya. Jadi misalnya kalau energi ini udah jadi panas ya, jadi panas ke lingkungan gitu ya. Panas itu kan nggak bisa disimpan ya. Dan panas itu juga nggak bisa kalian gunakan nanti untuk ngecas HP kalian atau ngecas laptop, kan nggak bisa tuh ya. Jadi ini ada tingkatannya, energinya ada tingkatan. Yang paling efisien itu memang listrik ya. Dari listrik itu kalian bisa gunakan nanti untuk segala macam. Tapi nanti sekali energi itu sudah tertransformasi menjadi level yang rendah ya, seperti panas. Panas itu levelnya paling rendah. Jadi ya udah nggak bisa diapa-apakan ya. Panas nanti kan keluar ke lingkungan ya. Panas itu nggak bisa disimpan, tapi dia ke lingkungan, pindah ke lingkungan. Jadi tergantung ya, kalau lingkungan suhunya rendah ya udah ya, akan mengalir ke lingkungan, sehingga ya udah nggak bisa dipakai itu ya, gitu. Jadi perlu kita memikirkan ini ya, efisiensi dari energi. Kalau bisa kita mengubah energi yang tidak terbarukan menggunakan energi terbarukan ya, karena ini free of cost ya. Misalnya penggunaan energi angin ya, kincir, atau energi air bisa ya, dari pakai turbin gitu ya, pakai turbin nanti bisa menggerakkan menghasilkan listrik bisa juga ya. Atau sekarang dikembangkan ini ya, solar cell. Ini sekarang masih dikembangkan teknologi dari
kapasitor energi. Jadi ini memang perlu tempat atau seperti baterai ya, baterai untuk menyimpan energi kimia. Ya. Energi kimia, nah itu yang masih mahal. Ini masih banyak riset, mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan itu teknologi baterainya sudah jauh lebih baik sehingga cost-nya lebih murah ya. Katanya Indonesia berpotensi ini ya untuk mengembangkan baterai berbasiskan nikel ya, karena kita banyak sekali nikelnya. Ya. Nah, itu bisa mungkin lebih jauh lebih murah dibandingkan lithium base. Oke. Nah ini ya, sebelum kalian membuat neraca energi, kalian tetap harus aware ya. Kira-kira sistem yang kalian tinjau itu nanti yang mana ya? Kalian harus batasi ya. Jadi neraca energi nanti yang kalian buat itu adalah di sistem kalian. Sisanya kalau nggak ditinjau di sistem berarti lingkungan. Ya. Di luar sistem itu adalah lingkungan. Ya. Oke, nah ini terkait energi ada beberapa sistem. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya, ada sistem tertutup, kemudian ada sistem terbuka, satu lagi sistem terisolasi. Ya. Tertutup ini tidak ada transfer massa ya, antar sistem dan lingkungan, tapi ada transfer energi ya. Energi ini kenapa selalu ada ya itu ya, karena tadi misalnya ada panas ya, panas itu nggak mungkin disimpan di dalam sistem. Panas itu nanti kalau panas sistem suhu sistem lebih tinggi dibanding lingkungan, itu nanti akan ada transfer panas kan ya, transfer panas dari sistem ke lingkungan. Ya, kemudian ada sistem terbuka. Jadi di sistem terbuka ini ada transfer massa, juga ada transfer energi. Ya, transfer energi dalam sistem dan lingkungan juga ya. Ini contohnya proses kontinu ya, kalau yang ini batch system. Kemudian terisolasi ya, kalau isolasi, nah ini kecuali diisolasi, ini contohnya kayak kalau contoh di sehari-hari itu seperti sistem termos ya. Sistem termos, jadi sistemnya itu kalian isolasi ya, pakai isolator sehingga tidak ada panas dari luar yang masuk atau dari dalam yang keluar ya. Gitu. Jadi ini bisa ya terisolasi, ini nggak ada aliran sistem, nggak ada aliran energi ke luar, itu namanya sistem terisolasi. Oke ya, ini contoh pemilihan sistem ya. Jadi ini satu ekosistemnya di sini ya. Ini banyak sekali ya. Sama nanti di proses kimia juga banyak ya, alat-alatnya banyak. Nah, kalau kalian mau menerapkan neraca energi, kalian harus pilih sistemnya dulu ya. Contohnya ini sistemnya misalnya di unit ini ya. Di unit ini misalnya kira-kira apa tadi? Nanti kan melibatkan neraca massa juga ya. Kira-kira kalau saya pilih gedung ini, kira-kira yang masuk sistem apa aja ini? Komponen apa yang masuk ke sini, ke sistem ini? Komponen apa yang masuk dan komponen apa yang keluar? Air dan selulos yang masuk. Air, ya, boleh. Selulos, ya. Terus? Ada orang loh ya, di sini orang bernapas. Ya, perlu apa? Ya. Oksigen ya? Udara. Ya, oksigen. Udara. Nanti keluarnya mungkin air CO2. juga ya. Ya, CO2 terus metanol. Ya, hasil ini ya. Hasil metabolisme, kemudian CO2 ya. Oke ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini contoh sistem terbuka dan sistem tertutup ya. Sistem terbuka contoh ini alat penukar panas ya. Ini nanti akan banyak sekali juga digunakan di pabrik kimia ya. Jadi nanti banyak sekali fluida yang dingin, kemudian dia perlu dipanaskan gitu ya. Tapi ada fluida yang panas, dia perlu didinginkan. Nah ini untuk mengefisienkan energi itu dipertukarkan panasnya ya. Jadi fluida yang panas yang mau didinginkan itu dipertukarkan dikontakkan dengan fluida dingin ya. Jadi panas yang dilepas nanti dari fluida panas itu diserap oleh fluida yang dingin gitu.
Nanti ini kalian belajar desainnya juga ya di kuliah semester atas ya, di desain alat. Nah ini contoh seperti ini. Kira-kira nanti kalau bikin neraca gimana? Ini kan ada fluida panas ya, misalnya contoh fluida panas itu biasanya di cup ya, di tabung sini, tabung sini. Karena tabung ini kan mudah dibersihkan, mudah di apa disassembly ya, bisa dibongkar itu lebih mudah. Biasanya kalau fluida panas itu bisa membuat material ini lebih korosif ya. Jadi ada pertimbangannya. Jadi biasanya yang panas itu di dalam sini, di bagian cup ya. Terus bagian shell atau selongsongnya fluida dingin ya. Oke, kira-kira nanti bikin raca energinya gimana nih? Karena ada dua fluida ya. Nah kalau ini saya sarankan kalian bikinnya nanti batasi dulu ya, apakah fluida panas atau fluida dingin ya. Ya di HE ya, heat exchanger. Kalian harus batasi sistemnya apa. Misalnya sistemnya fluida panas ya. Fluida panas ini harus dibatasi dulu. Karena ada dua sistem ya di situ ya. Jadi kalau kalian tinjaunya fluida panas, kalian baru susun raca energinya ya. Kemarin ada delta apa? Ini terbuka ya, delta H berarti entalpi tambah delta EK tambah delta EP ya. Meskipun ini nggak ada ya, jadi ini disederhanakan. Ini persamaan umumnya. Ini disederhanakan. Ini energi yang ada di dalam sistem ya. Dalam sistem fluida ini punya energi ini ya, entalpi. Terus ada kalau dia bergerak dia punya ini kinetik. Kalau dia punya ketinggian relatif terhadap posisi tertentu dia punya potensial ya. Ini energi sistem ya. Nah ini harus sama dengan panas ya minus kerja gitu ya. Kerja ini nanti kaitannya sama misalnya kalau ada pengadukan gitu ya, atau ada energi listrik, ada medan magnet, ini ada W-nya. Di heat exchanger biasanya ini nggak ada ya. Jadi gini. Jadi delta H sama dengan Q ya. Nah nanti tergantung ya, H ini kan berarti H yang akhir, H out dikurangi, lalu ya kalau delta itu H yang akhir kurangi H awal ya. Nah ini yang kalian kenal kalau di SMA itu rumusnya ini ya, MCP dt ya, MCP delta T ini. Nah namanya entalpi ini harus relatif terhadap temperatur tertentu ya. Kenapa delta T ini? Karena dia ini harus dihitung berdasarkan relatif terhadap delta T terhadap temperatur tertentu ya. Ini T ini. Jadi ini T out dikurangi T reference. Kalian harus ambil T reference ya. Yang ini juga T in-nya T in minus T ref ya. Nah ini nanti kalau dipertukarkan di HE ini kan harusnya T out-nya lebih rendah ya. T out-nya lebih rendah. Jadi nanti harusnya Q-nya ini minus hasilnya ya. Nanti ini dapat, terus hasilnya nanti ini harusnya minus. Hasilnya ini minus. Minus artinya apa minus? Minus artinya dia keluar dari sistem ya. Q-nya minus berarti ada panas keluar dari sistem ya. Nah ini baru kalian lanjut ke bikin ke sistem fluida dingin nanti ya. Sistem fluida dingin. Nah ini dibatasi sistemnya. Katakanlah tadi yang ini dapatnya berapa? Misalnya Q-nya sama dengan minus 50 ya, 50 Joule misalnya. Nah terus kalian perlu menghitung tadi yang sistem fluida dingin ya. Fluida dingin. Nah ini Q-nya
karena sudah dingin dia menangkap panas. Berarti Q dingin ya, ini sama dengan Q panas kan ya. Q fluida panas ini yang secara nilai dia mutlak ini ya. Ini sama dengan 50. Karena dia masuk sistem jadi ini positif ya. Yang fluida dingin ini, kalau lihat fluida dingin ini plus karena dia masuk. Jadi nanti sama ya, bikin ininya delta H sama dengan, nah ininya 50 ya, gitu. Nanti ini terserah, mungkin nih kalian ngitung temperatur masuk atau temperatur keluar. Ya, jadi di sini saya cuma tekankan kalian memilih sistem yang mana ya, jangan digabung, nanti bingung. Ya, karena fluida panas ya, panasnya dia melepas ya. Panasnya melepas di sini sehingga nanti ini hasilnya ini Q-nya minus 50 ya. Ini keluar dari sistem. Karena sistemnya fluida panas. Tapi nanti kalau kalian tinjau sistemnya itu fluida dingin ya, Q-nya itu positif kan ya, karena dia menerima panas ya. Gitu. Oke, nanti kita lihat di itu ya, di contoh berikutnya. Oke, closed system contohnya ini ya, piston. Piston ini banyak di mesin-mesin juga ya, contoh piston bertekanan ya. Dipakai di kendaraan juga ya, sistem piston. Jadi ini seperti silinder ya, silinder tertutup, terus ada fluidanya gas di sini. Nah ini gas ini sistem. Ya, jadi nanti kalau lihat sistem kalian nih ya, lihat gas awal itu temperaturnya berapa atau tekanannya berapa, gas akhir berapa, nanti itu mempengaruhi energinya dia ya. Nah nanti akan mempengaruhi Q sama W-nya ya. Ya, ini biasanya gasnya dikasih panas ya, sehingga nanti ini mengalami ekspansi gasnya ya. Kalau gas diberi panas dia memuai, nanti pistonnya naik. Naik, volume di sini nanti bertambah ya. Sini. Nanti banyak dikaji di termodinamika juga ya. Oke, nah ini contoh piston ya. Sini. Ini dalam pembuatan steam. Ya, sistem ini ya. Nah ini tujuannya untuk menghasilkan ini kerja ya. Jadi ada ini air ya, air terus dipanaskan, dikasih energi, terus nanti jadi steam kan ya. Jadi steam ini volumenya naik, terus energinya naik. Terus nanti ini menggerakkan piston ini. Jadi dia naik turun ini, naik terus menghasilkan kerja. Kerjanya nanti dipakai nanti untuk gerakan turbin atau apa aja. Nah, ini. Jadi energinya berubah dari panas berubah jadi kerja. Jadi memang energi nggak bisa hilang. Energi yang ada dalam sistem nanti berubah dalam bentuk panas ya, panas keluar atau dalam bentuk kerja. Ini yang dipertukarkan dengan lingkungan. Ya. Oke, nanti steamnya ini dikondensasikan. Ini ada alat penukar panas lagi ya di sini. Terus nanti recycle kembali ke sini ya. Jadi steamnya dikondensasi, ini berubah fasa. Ini juga dilepas panas ya selama kondensasi. Ya. Ingat kan yang ini energinya lebih rendah ya dibandingkan steam. Dia akan melepas panas sebesar panas laten ya. Kemudian balik lagi ke sini. Oke, contoh ini ya. Ini membuat steamnya nanti menggerakkan turbin. Ini menghasilkan kerja ya. Nah ini menghasilkan listrik. Jadi ini semua melibatkan proses transformasi energi ya. Nah listrik ini yang memang dia level tertinggi ini ya, energi yang sangat disukai ini. Karena dari listrik ini nanti bisa dipakai untuk banyak kebutuhan. Oke, kemudian ini contoh refrigerator ya, sistem refrigerasi. Ini sama kayak di AC kemarin dan juga sama dengan di kulkas ya. Ini ada sistem refrigerasi. Jadi bagaimana atmosfer di dalam kulkas ini dia bisa terus dingin. Ya. Kenapa? Karena ada siklus energi di sini ya. Jadi di sini ada refrigeran. Refrigeran itu berfungsi untuk mendinginkan. Ya. Refrigeran mengambil panas dari udara sekitar sini kan ya.
refrigeran ngambil panas, terus nanti refrigerannya akan berubah fasa dia, ya. Kan dia ngambil panas, nanti dia mengalami evaporasi, ya. Refrigeran itu senyawa-senyawa tertentu ya dipakai nanti bisa mendinginkan, terus tapi nanti kalau dia ngambil panas dia berubah fasa, ya. Jadi cair, ya. Jadi sistemnya ini refrigeran, ya. Kalau di sistem refrigerasi. Jadi ini siklus refrigeran di sini, ya. Dan nanti refrigerannya mengalami evaporasi, terus dia harus didinginkan kembali, ya. Dia harus didinginkan kembali supaya jadi ini refrigeran lagi, jadi low temperature, ya. Jadi panas ini nanti harus diambil, ya. Biasanya ini ya udara mendinginkan, nanti dia jadi ini refrigeran yang low temperature lagi, ya. Nanti siap dia mengambil, nanti dia siap untuk mengambil udara panas lagi. Nanti ini dipelajari di termodinamika, ya. Oke, next terkait energi, ya, energi yang dimiliki oleh sistem. Kinetik kalian sudah tahu, ya, energi yang dimiliki oleh suatu sistem ini kalau dia bergerak, setengah mv kuadrat. Kalau delta EK berarti mv akhir kuadrat dikurangi mv awal kuadrat, ya. Perubahan delta EK, jadi perubahan sistem di akhir dikurangi energi kinetik sistem di awal, ya. Oke, kita agak cepat ya karena ini mungkin hanya mengulang, ya. Contoh, ya, ini contoh kalau ada benda bergerak dengan kecepatan 0,5, berarti dia punya energi, ya, karena dia bergerak, energi kinetiknya ada, ya, setengah mv kuadrat, ya, langsung dihitung kita dapat EK-nya berapa. Atau aliran, ya, aliran misalnya laju massa sekian mengalir dengan kecepatan sekian, ya. Ini dalam bentuk laju, ya, laju karena ini sistemnya kontinu, ya, jadi tiap jam mengalir terus, ya. EK-nya ada titik, ya, sistem kontinu. Satuannya energi per satuan waktu. Oke, lalu ini contoh, ini energi potensial, ya. Kapan suatu sistem punya energi potensial? Mereka punya energi potensial kalau punya ketinggian, ya, ketinggian relatif terhadap referensi, ya. Referensinya siapa yang menentukan? Ya, kalian, ya, kalian tentukan relatif terhadap mana, ya. Ini. Ya, perhitungannya MGZ sama. Kalau delta EP MG Z2 minus S1. Oke, coba kalian coba sebentar, ya. Ini contoh di lapangan, ya. Ini contohnya kalau mau mengambil minyak bumi dari sumur atau dari dari sumber minyak bumi, ya. Ini kan mungkin dalam sekali, ya, harus dibor atau ke dalam, terus ini minyak buminya nggak akan naik ke atas kalau nggak dipompa, ya. Nah, kemudian tangki penampungannya ada di atas permukaan, ya. Kira-kira hitung, ya, energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa, perubahan energi potensialnya berapa, ya. Jadi untuk transfer fluida seperti ini banyak ya dipakai, nanti pasti ada energi kinetik, pakai pompa, terus pakai nanti dipindahkan ke tempat yang tinggi, ya, itu pasti ada ada ketinggiannya. Nanti ini kalian belajar di mekanika fluida, makanya mekanika fluida terutama untuk transportasi fluida, ya, itu energinya lebih banyak pakai ini, ya, energi mekanik namanya, energi mekanik.
Ini mungkin skip ke tapi persamaan energinya selalu sama ya. Selalu sama ini. Delta U tambah, ini kalau sistem tertutup ya. Delta EK tambah delta EP. Kalau terbuka tadi di pompa itu tambah ada delta PV ya. Yang mana ini nanti jadi entalpi kan ya. Delta U tambah delta PV itu entalpi. Tapi kalau di sistem pompa atau pemindahan fluida itu biasanya dipisahin ya. Ini sama dengan Q minus. Ini bisa diubah bentuknya ya. Kalian bisa lihat di bagian chapter terakhir dari bab 7. Nanti ini di rearrange ya. Jadi ini delta PV ini tambah delta EK tambah delta EP ini tambah delta U ini ada minus Q ya dengan minus W. Nah ini nanti dikenal dalam bentuk friction ya, friction energi karena gesekan. Jadi kalau di perpindahan fluida nanti ini ada gesekan ya. Jadi delta E terus ini daya ya, daya pompa biasanya. Berapa daya pompa yang harus diperhitungkan ya. Nanti kaitannya nanti waktu kalian ini beli pompanya perlu daya berapa gitu. Ini harus hitung ya untuk memindahkan ini nggak tahu ketinggian berapa ya. Kalian perlu memilih pompa yang berapa. Nah ini nanti delta P per ini kan volume spesifik ya. Jadi mereka ubah jadi ke sini. Delta P per densitas terus ke setengah V kuadrat ini ya. Setengah V kuadrat ini delta Z ini ya. Ini jadi minus W per M ya. Udah, ini nanti yang ini kalau di mekanik ya. Namanya ini neraca energi mekanik. Oh, ini ada friction ya. Dikurangi F ini friction. Ya, intinya semua neraca berangkat dari ini, ya. Berangkat dari persamaan neraca ini ya. Neraca energi. Ini asumsinya tunak ya, tunak atau steady state. Jadi semua energi yang dimiliki sistem itu nanti akan tertransformasi entah itu dalam bentuk panas atau dalam bentuk kerja. Ya. Ini tunak atau steady state. Ya. Kalau nggak tunak gimana? Kalau nggak tunak kalian punya delta itu loh ya, delta energi itu akumulasi ya. Sama yang rumusnya yang delta E out minus delta E energi ini ya. Ini nanti ada ini DE dt ya. Ini kalau tidak tunak. Ini ada satuan waktu ini ya. Ini kalau tidak tunak. Tapi kalau tunak atau steady state ini persamaannya ini. Ya. Jadi kalau tunak, ini kalau tunak ini persamaannya seperti ini ya. Ya, ini sama ini tuh jadi delta H ya. Nanti kalau di tadi alat-alat kayak reaktor terus evaporator ya, itu rata-rata jadi cuma delta H sama dengan Q ya. Delta H sama dengan Q. Ya, ini kalau yang reaksi kimia kebanyakan ya. Reaktor dan sebagainya itu energi kinetiknya diabaikan, potensial diabaikan, terus pengadukan juga sangat kecil dibandingkan delta H. Jadi ini datanya akan sangat besar sekali ya. Jadi nanti delta H ini secara Q ya, ini atau nanti di seperti di reaksi di reaktor, evaporator ya. Dan teman-temannya tadi ya destilasi ya. Nah ini lebih neraca energinya lebih
Tapi kalau yang ini nanti di ini ya, ini di ini nanti di sistem kayak pompa ya, pompa kompresor ya, pemindahan ini. Pompa kompresor di mekanika fluida ya. Tapi penurunannya sama ya, yang penting kalian tahu konsepnya ya. Jadi energi penggunaan nih neraca energi sini ya. Nanti di termodinamika mungkin ini ada Q plus W gitu ya. Q plus W. Sebenarnya sama aja, cuma nanti perjanjiannya berubah. Ya. Ini neraca ini nanti namanya apa? Neraca mekanik ya. Neraca mekanik. Ini kalau pemindahan fluida. Nanti ada namanya persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli ada di chapter terakhir ini. Bernoulli itu kalau frictionnya 0 ya, sebagai di bawah ini. Kita nggak kesananya karena nanti ini dibahasnya di mekanika fluida. Kalian bisa lihat nanti di contoh 771, 772 ya. Nah itu yang melibatkan pemindahan fluida. Nanti ada persamaan Bernoulli itu ya. Persamaan 773. 773 delta filter ini ini delta ya. Terus delta U kuadrat per 2 terus dia delta Z dengan 0 ya. Ini kalau nggak ada friction terus nggak ada ini Bernoulli ya. Jadi semuanya dapatnya dari persamaan ini ya, persamaan neraca energi ini. Jadi nggak usah pusing ya, teknik kimia itu ya udah tinggal ini aja. Yang penting kalian tahu prinsipnya, kalian bisa turunkan ya. Dan ini harus apply ya. Ini harus terlibat. Ini kenapa delta P-nya dikeluarkan? Karena ini pengaruh biasanya. Kalau kalian sudah pompa ya, pompa nanti tekanan di luar itu P2-nya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dibandingkan P masuk. Tekanan masuk. Sehingga ini dibuka. Tapi di neraca energi nanti di chapter 7, chapter 8 kita pakai ini ya, rata-rata yang ini. Lagi reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran, reaksi di reaktor ya, ini 7, 8 kita lebih ke arah sini ya, karena ada reaksi. Oke ya. Ini bisa dicoba ya. Gimana, bisa nggak? Ya sama, kalian harus ini ya, harus apa? Ini misalnya tanah, terus ini ada sumur ya. Ya apa? Ini kalian nanti bikin pipa ya, bikin pipa ditarik oleh apa? Pompa ya. Minyak bumi ditarik, ini pakai pipa berapa ya? Ini nanti masuk ke misalnya ada apa di sini? Tangki ya, tangki sini. Nah ini kalian harus ini harus definisikan ya, posisi satunya di mana, posisi awal, misalnya ini posisi 2 ya, kan harus tadi bikin neraca. Ya, tadi ditanya apa ini? Densitas minyak diketahui dipompa dengan laju sekian, ada ini ya, Q
pipa yang diameternya sekian. Pipa juga nih macam-macam ya, nanti belajar di desain alat ya. Yang sesuai standar itu standar engineering ya, itu ada sesuai standar. Kemudian apa ini? 100 meter, storage-nya ada 20 meter. Tentukan laju energi kinetik sama ini ya, potensial. Gimana? Tadi katanya ini 100, ini 2 meter ya. Ya, nanti kalian bisa hitung apa delta EK ya. Delta EK kan berarti ini setengah M. M kecepatan di 2 ini kan ya. M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat ya. V1 kuadrat. Delta P ini sama dengan setengah M Z2 ya. Kurangi Z1. Cuma Z2-nya berapa ini? Nah, ini kalian harus bikin ini ya, bikin referensi. Misalnya referensinya di sini, ya. Kalian harus definisikan referensinya mana. Kalau ini referensi kan berarti ini Z-nya 0 di sini ya. Berarti ini Z2-nya yang posisi 2 berapa ini? Plus ya, karena di atas ini plus 2 minus Z1-nya ini di bawah sini. Berarti minus 100 ya. Boleh. Kalau kalian bikin referensinya di mana? Sini, boleh. Ya, bebas-bebas. Yang penting kalian harus punya referensi ya. Referensi berarti ini Z-nya 0. Ya, nanti ini Z-nya berarti apa? Z2-nya berarti ini kalau Z referensinya di sini 0, dia 102 ya. Ini ya. 102 minus yang ininya di atas ini terus 0 ya, apa 100. Permisi Bu Lani, boleh izin pertanyaan. Kok beda ya? Yang ini betul ini. Z-nya 0, berarti di atas ini kan 2 ya berarti. 2 di bawah sini minus ini 100. Ininya 102. Nah, ini 0 nih harusnya ya, salah. Ini kan 0, posisi satunya 0. Relatif terhadap ininya 0 ini harusnya. Ya, gimana? Ada yang mau tanya? Oh, permisi Bu Lani, saya izin bertanya. Untuk energi potensial itu rumusnya kenapa seperdua M kali delta Z ya Bu? Tadi rumusnya MGH ya, ini salah ini. iya, Ada Bu. G-nya. Salah. MGH harusnya ya.
Ya, intinya kalian perlu ini, mendefinisikan referensi ya. Sama nanti sama H ya, entalpi, sama U ya. Ini juga perlu referensi. Kalian perlu referensi. Kenapa? Karena energi dalam sistem ini nggak bisa tahu. Harga eksaknya nggak tahu berapa. Ya. U juga nggak tahu. Ini energi yang dimiliki oleh sistem karena dia punya atom, punya molekul ya. Mereka bergerak-gerak gitu ya. Ini nggak tahu energinya itu berapa, nggak tahu. Kita bisa tahu itu cuma delta H ya. Yang bisa kita ukur itu delta H dan delta U. Ini terhadap referensi tertentu ya. Jadi H sistem terhadap referensi ya. Nah, referensinya kita harus tetapkan ya. Sama delta U ya, ini juga U dikurangi U referensi. Coba kita lihat lagi ini ya, tabel string table. Tabel string table B5 coba. Tabel B5. Itu kan ada nilai H sama U ya. Cuma referensinya apa? Kalian bisa tebak nggak apa referensinya? Tabel B5. Tabel B5 apa? Referensinya? Referensi H dan U-nya apa? Kalian cari yang U-nya 0 sama yang H-nya 0. Itu di berapa? Bisa lihat ya di yang paling atas itu? T berapa? 37. Oh? 0,01 T-nya. Ya, T-nya 0,01. P-nya ini. P-nya 0,00611 ya. Apa? Bar. Ini tidak lain adalah titik titik triple ya. Ini dipakai sebagai referensi. Padahal belum tentu dia hanya 0 atau U-nya 0, cuma ditetapkan karena ini ditetapkan sebagai referensi. Ya, semua yang ditetapkan sebagai referensi ini dianggap 0 ya. Jadi nanti semua H-nya itu dihitung relatif terhadap titik triple ini. Jadi yang H yang mana itu? Misalnya 100 ya, 100 derajat itu kalian punya water berapa? Atau H ya, lihat entalpinya. Entalpi fase air 419. 419 itu adalah energi pada suhu 100 relatif terhadap ini ya, titik triple itu artinya. Jadi energi ini bukan eksak pada suhu 100 ya, tapi ini dihitung relatif terhadap titik triple ya. Sama, nanti yang mestinya itu 2673 itu dihitung kalau ada perubahan. Jadi perubahan dari titik triple ke 100 itu ya. Jadi yang bisa dihitung itu perubahannya ya. Kalau nilai energi eksaktanya itu nggak tahu. Jadi ini lewat percobaan biasanya. Jadi dibuat kondisi awalnya kondisi referensi dibawa ke kondisi 2 gitu. Nanti perubahan energinya berapa. Ini yang dihitung. Jadi di referensi ini yang titik sim table itu relatif terhadap ini semua. Nilai energinya relatif terhadap titik triple ya. Itu kemudian apa? Ya, ini dicoba sendiri ya. Intinya itu, lalu kita lanjut ya karena waktunya. Energi dalam ya, U ini. Nah, ini kenapa ada U? Energi dalam ini karena ada energi rotasi, vibrasi ataupun elektromagnetik dari molekul ataupun atom-atom yang bergerak dalam satu benda atau satu bahan. Energi dalam merupakan variabel keadaan ya. Jadi kalau kalian baca di buku itu ada namanya state property atau variabel keadaan.
Artinya apa? Artinya dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tapi tidak bergantung pada lintasan, ya. Kemarin ada pertanyaan di test yourself ya, yang diagram fasa. Apakah dari keadaan berapa itu? Yang kalau mau berubah fasanya dari titik 1, 2, 3, apakah bergantung lintasan? Jawabannya kan enggak, ya. Dia hanya dipengaruhi oleh kondisi awal dan akhir, tapi tidak dipengaruhi oleh lintasan. Jadi U sama H itu nanti variabel keadaan. Tapi Q, ya, Q itu panas, ya. Panas itu bukan keadaan. Panas itu nanti bergantung lintasan, ya. Jadi tergantung kalian lewat mana dulu jalurnya, nanti mempengaruhi nilai Q, nilai panas. Ya. Nanti di termodinamika ya lebih mendalam. Ya, ini U ini ya tidak dapat diukur karena energi molekul atau atom ini tidak dapat diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan, ya. Perubahan energi dalam. Contoh ya, contoh ini ada tabel ini. Nah, ini T0, U-nya 0. Berarti ini referensinya ini ya. Referensinya adalah gas 1 atm 0 derajat Celcius ya. Kondisinya ini harus ditulis jelas ya. Fasanya apa, tekanannya berapa, suhunya berapa. Ini adalah kondisi referensi. Ya. Tapi kalau referensinya ini ya, ini 0 di sini, ini ya ini referensinya adalah gas 1 atm 100. Sama aja ya. Kalian ngitungnya nanti kan apa? Misalnya di suhu 200 ya. Suhu 200. Misalnya dari 0 ke 200 ya. Gas ini misalnya dipanaskan dari suhu 0 ke 200. Berapa perubahan delta U-nya? Berarti kan 4,18 dikurangi ini ya, 3,82. Dapatnya 8 ya. Kalau kalian pakai yang ini sama ya. Berapa perubahan delta U dari 0 ke 200? Berarti kan U8 ini U2 dikurangi U1. 8 dikurangi 0, 8 ya, sama. Prinsipnya sama gitu ya, kayak tadi yang energi potensial ya, perlu referensi. Tapi nanti hasilnya sama, delta U-nya sama ya. Oke ya, contoh ini. Contoh untuk nitrogen. Apakah keadaan referensi harga energi dalam untuk nitrogen tersebut? Berapa? Ya, berapa? Referensinya? 25 ya, tapi harus jelas ya. Referensinya adalah gas N2, gas N2 dalam kurung apa gas kan ya, prefer dalam bentuk gas lalu berapa? 25, tekanannya nggak jelas ya. Boleh 1 atm. Ya, jadi pada suhu 25 ini. Karena tahu dari mana? Karena ininya 0 ya. Kalau ininya 0 berarti dia ditetapkan sebagai referensi. Kondisi ini adalah kondisi referensi. Ya. Oke, lalu ini, apakah arti U 2,19 kJ per mol pada suhu 100? Apa artinya? Artinya pada suhu 100, nitrogen memiliki energi dalam sebanyak 2,19 kJ per mol relatif ya. Jangan lupa ada relatif terhadap nitrogen pada 25 derajat Celcius gitu ya. Jadi nilai ini betul, nilai energinya betul, tapi relatif terhadap ini. Ya, relatif terhadap kondisi nitrogen pada 25 derajat Celcius. Ya. Ini bukan nilai eksakta, tapi relatif terhadap ini, referensi ya. Oke, berapakah harga delta U untuk ini? Berapa? Kalau
N2 ini berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Kondisi satunya ini, kondisi 2-nya ini ya. 2,94 kilojoule per mol. 2,94. Gimana ngitungnya? Berarti ini dikurangi ini ya. Tapi ini tekanannya naik loh ini, 2 atm. Ini harus ini ya. Sebenarnya kita harus bikin lintasan ini. Gimana tadi? Nitrogen pada posisi berapa? Gas 1 atm terus berapa? 25 ya. Ini ke kondisi 2-nya 2 gas terus 2 atm. Berapa? 100 ke 200 kayaknya. Oh, 100. 200. 200. Iya, terus awalnya kayaknya 100 derajat. Oh, 100 ini. Berarti ini bisa ke ini dulu ya. N2G fasa gas 1 atm. Ini bisa ke 200 ini ya. Terus dari sini baru ke sini. Ya. Jadi ini suhunya sama tapi tekanannya berubah ini. Tapi ini bisa diabaikan ya. Suhunya bisa diabaikan. Karena perubahan tekanannya nggak terlalu tinggi. Nah, ini delta U. Ini jadi kayak hukum Hess ya. Ini kalian di SMA sudah. Jadi ini lintasannya ini. Lintasannya sini dulu baru ke sini ya. Jadi ini delta U sama dengan delta U1 tambah delta U2 ya. Tapi ini kan 0 ya. Jadi delta U ini adalah ini ya. Ini adalah ini kurang ini kan ya. 200 kurang 100 ya. Oke ya, nanti ya untuk lintasan kita pelajari di NME 2 ya. Tapi ini prinsipnya seperti itu ya. Oh, ini kebalik ya. Berarti 100 kurang 200. Yang efek karena tekanannya kita abaikan ya. Karena 0. 100 kurang 200 berarti ini kurang ini ya. Ya, nanti berapa ini? Minus 3 berapa ya? Artinya apa kalau minus? Energi keluar sistem. Iya, terjadi penurunan energi ya. Panas. Kalau bukan panas, ini masih delta U. U ini bukan panas. Ini energi dalam sistem. Ya, penurunan energi dalam aja. Jadi kalau nitrogen dibawa ke kondisi 100 dari 200, dia akan mengalami penurunan ya. Penurunan energi dalam sebanyak berapa? 3 tadi ya. 3, berapa ya? Gitu. Oke ya. Ini untuk baca tabel dan lihat nanti ini ya U-nya ini. Jadi jangan lupa harus kalian lihat referensinya berapa ya. Jadi energi yang tercantum di situ adalah relatif terhadap referensi. Mungkin di PRI nanti macam-macam ya referensinya, mungkin ditetapkan apa, mungkin beda ya referensinya. Oke, next. Tadi energi yang dimiliki sistem ya, ada delta E, delta SK, delta EP ya. Kemudian nah sekarang ada bentuk energi namanya panas. Panas atau kalor ya, Ki. Ini bukan yang dalam sistem ya, tapi ini energi yang dapat dipindahkan antara sistem dan lingkungan ya. Jadi tadi ini nggak bisa disimpan ya. Jadi betul energi itu memang nggak bisa disimpan, nggak bisa dimusnahkan. Sama ya nilainya. Kenapa kita kok harus krisis energi? Nah ini energinya udah berubah tadi ya, dari energi yang punya sistem jadi energi yang dipertukarkan ke lingkungan ini, jadi panas. Sayangnya panas ini nggak bisa disimpan kan ya. Kalau ini udah panas keluar ke lingkungan gitu, ya mana bisa kita pakai panas itu untuk ngecas, kan nggak bisa ya. Nah, itu ini udah berubah jadi panas, jadi kalor. Bahkan nanti jadi apa? Global warming ya. Dunia semakin suhu bumi semakin panas,
kemudian berakibat nanti climate change itu ya. Nah itu lebih mengerikan lagi ya. Ini juga salah satunya dampak penggunaan AC katanya, itu menambah global warming. Karena kan di dalam itu dingin, tapi nanti panasnya kan keluar ke sana, ke lingkungan ya. Jadi bumi ini makin panas kalau pakai AC. Ya kalau bisa jangan pakai AC ya, pakai fan itu lebih baik. Oke, itu ini ya, ini. Jadi panas ini energi yang dipindahkan atau yang dipertukarkan nanti antara sistem dan lingkungan. Tergantung ya, kalau sistemnya ini punya suhu lebih tinggi, nanti dia akan ke sana ke kalornya akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya kalau lingkungan lebih panas, dia atau suhunya lebih tinggi, dia akan transfer panas ya, transfer panas dari lingkungan ke sistem. Makanya ini perlu tahu ya, kalian jangan bingung sistemnya itu yang mana, lingkungannya yang mana ya, jangan balik-balik. Nanti kalau udah ke sistem heat exchanger ya, itu banyak fluidanya, itu kalian harus aware ya, kalian itu bikin derajatnya itu di sistem yang mana ya? Apakah fluida panas atau fluida dingin. Oke, yang lain adalah bentuknya ini kerja W atau W titik ya, ini laju. Ini contohnya piston ini ya, ini ada pergerakan, nah ini ada kerja ya. Atau pengaduk ini ya, pengaduk juga ini ada kerja. Oke ya, jadi tadi energi yang memiliki sistem ini harus sama dengan panas dan kerja yang dihasilkan ya. Ini konvensinya nggak ada ya. Konvensi ya, Ki ini kalau Ki-nya besar 0 berarti panas masuk sistem ini ya. Nanti kalau kalian udah ngitung-ngitung ternyata Ki-nya positif, berarti artinya apa? Panas masuk sistem ini. Jadi nggak masalah, Ki itu mau minus mau positif nggak masalah ya, nggak harus positif ya. Jadi masukkan ke neraca, nanti kalau kalian dapatnya negatif berarti dia ada artinya ya. Kalau Q-nya negatif itu panasnya berarti keluar ya, panas keluar sistem. Terus W juga nanti kalian bisa dapat positif atau negatif ya. W positif, kerja positif ini kalau sistem melakukan kerjanya. Kayak tadi di piston ya, sistemnya gasnya tadi mendorong piston sehingga dia bergerak ya. Itu harusnya W-nya positif karena gasnya yang melakukan kerja itu. Ya, ini melakukan kerja. Kalau W-nya negatif, ini sistem yang dikenai ya. Nanti kalau di termodinamika itu katanya ini ya, kebalik ya. Saya nggak tahu nanti. Yang penting kalian jangan bingung ya, di termo itu nanti kan delta E total sistem tadi ya, delta U atau delta H plus delta E atau delta EK ya. Sistem ini sama dengan, nah itu kalau di termo katanya ini jadi plus gitu ya. Ini nggak tahu, mungkin konvensinya berbeda. Kalau di NME I minus 2 ya, ini di NME. Tapi kita ikut ini aturan ini ya. Ini sesuai ini konvensi ini. Jadi kalau sistem melakukan kerja, W-nya positif ya. Ini nanti di termo ya, tapi silakan nanti jangan pusing ya, ditanya ke dosennya. Mungkin ada pertimbangan lain ya, karena pengarangnya lain. Kalau yang NME ini pakai filter, nanti yang termo itu pakai bukunya lain ya. Kadang-kadang pendekatannya lain ya, kalau pengarangnya lain. Oke ya, kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau bingung.
So far oke ya, bisa diikuti ya. Oke ya, ini contoh. Ini ada contoh soal di buku ya. Ini, jadi energi akhir sistem dikurangi energi awal sistem, ini delta ini ya. Delta ini selalu yang out dikurangi yang in ya. Akhir dikurangi awal. Ini harus sama dengan Q minus W ya. Jadi energi yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan ya. Ini diingat-ingat ya, bentuk neraca persamaan neraca energi seperti ini. Jadi kalau sampai TA jangan bingung lagi ya. Umumnya seperti ini, tapi nanti memang kalau ada reaksi ini kan diabaikan. Jika diabaikan, diabaikan. W juga sangat kecil dibandingkan delta H ya. Jadi ya udah tadi. Kalau sistem terbuka biasanya delta H sama dengan I ya. Oke, ini contoh sistem tertutup ya, sehingga pakainya delta U. Ya, jadi ini ada kondisinya. Jadi kalau neraca energi ini kalian jangan lupa cantumkan ini kondisinya ya. Lain sama massa itu kalian cuma cantumkan mol atau laju alir massa ya. Tapi kalau neraca energi kalian cantumkan kondisi. Temperaturnya berapa, P-nya berapa ya. Ini juga P2-nya berapa, P2-nya berapa. Oke, ini ada di buku ya contohnya ya. Air mula-mula bersuhu sekian, tekanan sekian, kondisi triple point. Ya. Sejumlah panas ditambahkan dan sejumlah kerja dihasilkan oleh sistem. Berarti ini sistem melakukan kerja. Perkirakan kondisi akhir sistem. Ini ya, sama. Ini sebelum menyelesaikan, kalian bikin diagram prosesnya ya. Ini kondisi awal seperti ini, dituliskan semua kondisinya di sini ya. Terus katanya ditambah panas, sehingga ini otomatis plus ya, ditulis ini plus sekian. Kerja, sejumlah kerja dihasilkan sistem. Nah, ini sistem melakukan kerja, berarti ini juga plus ya. Udah, berarti masuk ke persamaan neraca tadi ya. Delta EK, delta EP diabaikan, delta U-nya hingga sama dengan ini ya. Ini 251 kJ per 251 kJ. Kalau spesifik kan ini per satuan massa ya. Ini adalah besaran ekstensif yang kilomol massa itu besaran ekstensif, terus kalau dibagi massanya ini nanti jadi besaran intensif namanya ya. Tidak dipengaruhi oleh massa. Temperatur, tekanan ini contoh besaran intensif ya, jadi tidak dipengaruhi oleh massa. Nah ini kalau yang ekstensif dibagi per massanya dia nanti jadi intensif ya, besaran intensif. Oke ya, dapat ini. Oke, ini untuk menyederhanakan sistem ya, neraca energi. Jadi kalau nggak ada percepatan, EK-nya 0, nggak ada bergerak secara vertikal. Ini sebenarnya piston kan ada bergerak ya. Yang ini piston ada bergerak, cuma kayaknya diabaikan ya. Ini bergerak ini. Jadi delta Z kan ada harusnya. Z2 di sini, Z1 di sini ya. Tapi ini nggak diperhitungkan ya, diabaikan. Kecil jumlahnya. Nah ini kalau tidak ada terjadi reaksi atau tidak ada perubahan suhu, itu delta U-nya 0 ya. Jadi biasanya nanti kalau ada reaksi, reaksinya isotermal atau suhunya dijaga jaga konstan ya, itu nggak ada delta U atau delta H ya. Jadi delta U atau delta H karena sistem itu nggak ada perubahan ya. Tapi nanti kalau karena ada reaksi itu ada lagi namanya delta H reaksi ya, beda lagi. Tapi yang di sistemnya dia nggak punya ya, nggak punya perubahan ya. Itu kalau suhunya sama. Oke, kalau terisolasi sempurna ini Q sama 0 ya. Jadi tidak ada pertukaran panas ini ya. Jadi nggak ada panas dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem Q-nya 0 karena diisolasi. Namanya sistem adiabatis ya, adiabatis ini. Jadi nanti kalau di soal dituliskan sistem adiabatis berarti nggak ada Q, Q-nya 0 ya, dibuat adiabatis. Nah lalu kalau nggak ada yang bergerak atau aliran energi listrik, nggak ada aliran energi listrik, ini W-nya 0. Tapi nanti kalau ada yang bergerak ini
banyak ya, besar. Makanya tadi di persamaan energi mekanik ya, untuk pompa, kompresor itu di mekanika fluida ya, itu ini dipakai. Di mekanika fluida itu malah nggak ada reaksi ya, jadi delta-nya 0. Jadi tadi cuma EP, EK, malah W ya, ini kebalikan. Ya, itu di nanti sistem pompa, kompresor ya. Oke, ini coba hitunglah panas yang dilepaskan untuk mendinginkan 2 mol gas nitrogen dalam suatu bejana tertutup dari suhu 200 menjadi 100. Jadi gimana hitungnya? Nitrogen, ini kayaknya tadi ya, untuk mendinginkan, itulah panas yang dilepas. Nah ini panas yang dilepas. Gimana? Panas yang dilepas tadi N2 ya, N2 didinginkan ya. Gas, terus suhu 200. Kanannya nggak tahu ya. Kanannya anggaplah 1 atm ya, kalau nggak ada ini. Ini ke nitrogen gas ke 100. 1 atm ya. Ya udah, tadi di apa? Dianggap nggak ada yang bergerak ya, kasih Q sama dengan delta U nanti ya. Ditanya U kan ya, panas yang dilepas. U-nya berarti U 100 berapa tadi? Ini harus lihat tabel ya. Harus lihat tabel yang ini ya. Ini. U 100. 2,19 kurangi 5,13. 2, berapa tadi? 19. Kurangi 5,13 ya. Ya nanti keluarnya sekitar minus 3 ya. Minus. Nah ini kan berarti kan keluar ini ya. Keluar sistem. Ada masalah ya. Jadi masukkan ke persamaan. Kalau Q-nya minus berarti kan artinya keluar sistem. Panas keluar sistem. Jadi saat Anda mendinginkan sistem dari 200 ke 100 nanti akan ada panas yang keluar sistem. Ya. Banyak 3 apa kilojoule ya. Oh ini per mol. Terus tadi kalau untuk 2 mol berarti kali 2 mol ya. Kali 2 mol. Jadi nanti totalnya berapa? Ya minus 6 ya. Jadi untuk mendinginkan 2 mol nitrogen dari 200 ke 100 itu akan dilepas panas sebanyak 6 ya, 6 gitu ya. Nah. Nah, ya. Oke ya. Oke ya, paham ya? Tinggal masuk ke persamaan umum, keluar ya. Next, apa? Nah ini contoh energi balance pada sistem tertutupnya mirip tadi yang piston ini ya. Kalian bisa pelajari ya di sini ya. Ini masih sistem tertutup karena piston. Ini contohnya gas awal, temperaturnya 25 derajat Celcius. Ini nggak kelihatan. 25 derajat Celcius, lalu silindernya diletakkan di air yang mendidih
sehingga panas sebesar 2 kakal itu ditransfer ke gas ya. Nah ini 2 kakal masuk, Q-nya nanti gasnya kondisi akhirnya jadi 100 Celcius. Dan tekanannya of course harusnya lebih tinggi ya. Oke, setelah itu katanya pistonnya dirilis ya. Tadinya pistonnya kan ditahan ya, yang ini kondisi 1 pistonnya ditahan. Nah sekarang ini kondisi 2, ini ada dua tindakan ya. Yang kedua, pistonnya dirilis ya, pasti ini ada tekanan yang menekan sini sehingga gasnya nanti melakukan kerja 100 Joule. Temperatur finalnya 100. Oke, nanti diminta kalian menghitung atau dari persamaan neraca energi yang umum, kalian diminta untuk menghitung suku-suku yang belum diketahui misalnya ya. Jadi baik dalam kasus ini maupun kasus ini ya. Ya, untuk sistem tertutup ini ya persamaan ini. Jadi ini delta U, lalu ini ya. Yang kondisi 1 ini kasus 1 ya, kasus 1 ditambah kalor ini 2 kakal. EK, F-nya 0, W-nya 0 ya, karena nggak ada kerja dari sistem. Sehingga nanti delta U sama dengan Q ya. Jadi ada perubahan delta U-nya adalah sebesar Q yang masuk. Ini karena masuk jadi plus ya. Jadi perhatikan ini masuk. Berarti delta U-nya plus 2 kakak. Kondisi 2 ini ada W ya. EK, EP diabaikan karena nggak signifikan ya. Meskipun ada ini ya, ada perubahan Z ya ini ya. EK ya harusnya ada ya karena gasnya bergerak tapi nggak signifikan ya, nggak terlalu banyak. Sehingga delta U 0, kenapa 0? Kenapa 0? Karena ininya 100 kan, temperatur awal sama akhirnya 100 kan nggak ada perubahan ya. Tadi delta U kalau temperaturnya sama, temperatur awal sama akhirnya sama, berarti tidak ada perubahan delta U ya, 0. Oke, jadi sederhana sekali persamaan neraca energinya, jadi tinggal Q minus W sama dengan 0 ya. Jadi nanti akan ada Q ya yang yang masuk ke dalam sistem ini ya. Q yaitu 100 Joule. Q sama dengan W. Ya, 100 Joule. Jadi nanti sistem menerima ini panas ya. Kalau terjadi ini yang kasus 2 ini. Sistem melakukan kerja, nanti juga dia akan sistem ketambahan kalor ya. 100 Joule. Oke ya, next kita ke sistem terbuka ini. Ya, nah ini W-nya ini ada kerja karena aliran ya. Jadi kalau tadi yang yang tertutup dia W-nya kan WS namanya, W karena putaran ya. Kalau ada pengaduk atau ada karena sistem yang bergerak ya, itu W-nya namanya W cap. Poros ya, kerja poros. Tapi sebenarnya ada kerja karena aliran kalau sistemnya terbuka ya, karena ini terus ya aliran fluidanya ini terus masuk ke unit proses, terus ada juga fluida yang keluar terus secara kontinu, sehingga ada namanya W aliran ya, kerja aliran. Ya, makanya ini tadi kan W-nya masuk ya kalau di pompa itu ya. Jadi kalau di sistem terbuka ini gabungan W itu adalah gabungan W poros tambah W fluida ya. Nah ini sebesar PV ya, W karena aliran itu PV ya, PV ini. Nah ini ya, jadi sebenarnya ini ada W ini ya, W fluidanya PV ini. Nah ini dipindah ruas ke sini, delta U tambah PV. Nah ini namanya entalpi ya, entalpi delta H. Jadi energi yang dimiliki oleh suatu sistem
yang ada aliran. Jadi ini sistem terbuka. Entalpi ini adalah energi yang dimiliki oleh sistem pada sistem terbuka. Ya. Nanti kalau di perhitungan kita memang banyak fokus di ini ya, sistem terbuka. Karena kita asumsikan memang kondisi di lapangan itu kalau tunak, kemudian skalanya skala besar, industri itu kan sudah kontinu ya. Kalau kontinu itu kan selalu ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Sehingga nanti komponen raca energinya ini bukan delta U, tapi kita pakai delta H. Ya. Jadi kita pakai nanti lebih banyak ke entalpi. Ya. Ini definisi entalpi. Entalpi adalah U tambah efek. Ya, sama kok kayak yang tadi ya. Tadi kalau tertutup kan ini delta U ya, tapi kalau terbuka ini delta H. Dan biasanya dikasih titik ya, karena ini aliran. Jadi terbuka, kontinu, sistem kontinu. Ya. Oke. Ini kalian bisa lihat contohnya ya, contoh 741, 742, 751. Ini bisa dicek ya. Nah ini tuh bikin neracanya seperti ini ya. Jadi sama kalian bikin diagram ini, kemudian sistemnya apa? Yang masuk ke sistem ini apa ya? Aliran masuknya apa aja ya? Ini harus sama dengan P minus W. Ya. Ini kalau banyak nanti alirannya ini ya. Semua total H out dikurangi semua total H in ya. Tadi ini mungkin kalau alirannya ada macam-macam ya, nggak cuma satu komponen, banyak macam-macam. Jadi semua delta H out dari semua komponen ya, komponen J ini ya, dikurangi semua komponen, semua entalpi masuk dari semua komponen J ya, gitu ya. Ini delta EK ya sama ya, delta EK ini. Jadi semua yang keluar delta EK semua energi delta EK out dikurangi yang masuk, tapi dari semua aliran ya, aliran komponen J ya, delta EP ya sama ya. Oke, ini untuk menyederhanakan ini ya, menyederhanakan persamaan energi untuk sistem terbuka dan tunak. Ya. Jadi kalau tidak ada suhu, perubahan suhu, ya, ini prosesnya isotermal. Delta H-nya 0, ya. Nah, terus kalau ada terjadi perubahan fase atau terjadi reaksi gitu ya. Nah, ininya sangat kecil. Ada sih ada, cuma kalau dibandingkan delta H-nya nanti ini not signifikan gitu ya. Jadi kita bisa abaikan. Jadi biasanya ya udah delta EK, delta EP diabaikan ya. Oke, kalau nggak ada perubahan EK, nggak ada perubahan kecepatan ya EK-nya 0, ya. Nggak ada perubahan ketinggian, EP-nya 0. Lalu tadi ya untuk terisolasi sempurna, dianggap tidak ada panas yang berpindah ke lingkungan atau panas dari lingkungan ke sistem, nggak ada. Itu namanya sistem adiabatis, ya. Sistem adiabatis, itu sama 0. Terus kalau nggak ada yang bergerak, itu W-nya 0. Ya. Oke, coba sekarang lihat. Ini kalian bisa, ya ini sebenarnya persamaan mekanik ini ya. Persamaan mekanik di bagian terakhir. Coba kita kembali ke ini ya. Nih, coba 741. Atau 742 ya, coba lihat 742. Ini contoh penyelesaian raca energi ya, 742. Energi balance pada turbin. Di sini ada turbin ya, sistemnya turbin. Di sini terus ada, di sini ada apa? Steam
steam ya, ada steam masuk ke sini. Steam enter ke turbin pada 44. Itu harus ditulis, lihat ya. Begitu. Cara penulisannya itu. Ini 500 kg ini ditulis semua. Jadi selain neraca massa, ini dia tulis kondisinya. 500 kg per hour, terus ada 44 atm ya kondisinya ini. 44 atm 450 derajat Celcius, terus ada kecepatan ya, kecepatan steam 60 meter per second. Terus dia meninggalkan turbin pada posisi 5 below the turbine inlet ya. Jadi ini turbin katanya ini masuk sekian, katanya ini ada sekitar 5 ya. Baru ini keluar dari sini. Ya, aliran ini. Ya, ini neraca massanya kan nggak dikasih tahu keluarnya berapa, tapi otomatis kalian selesaikan sini ya. Ya, kalau masuk sekian, steamnya berarti ini keluar pasti ini sekian, 500. Ini selesaikan dulu neraca massanya ini. Terus, nah kondisinya kembali, kondisinya ini 1 atm ya. 1 atm, terus 360 kecepatannya katanya berubah ini. 360 meter per second. Ya, buat ininya udah selesai. Ada tambahan ya, ada tambahan ini ada key ya. Key-nya katanya apa? Heat loss ya, ada heat loss. Heat loss berarti kan keluar sistem ini, jangan lupa ini ada minus ya. Heat loss minus 10 pangkat 4 kakal. Nah, ini satuannya kan atau ini satuan kalori, padahal ini kalau kalian ngitung pakai SI nanti kalorinya joule ya. Jadi jangan lupa nanti konversi ya, harus bisa mengkonversi. Kakal per hour, terus ada apa di sini? Kerja ya. Kerja katanya apa? Turbin deliver shaft work at a rate sekian. Turbin bekerja ya. Turbin yang kerja, oh ya ini sistemnya steam ya. Jadi steam dikenai kerja sehingga ini minus. Oh enggak ya, kebalik. Maaf. Apa? Turbin ya, sistemnya turbin. Sistemnya turbin dan dia bekerja. Ya, steamnya maksudnya ke sini ya, di dalam turbin sini ini ada steamnya menggerakkan turbin di sini. Ya. Jadi dianggap apa ini fluidanya ini bekerja ya. Jadi berapa? Ini 70 ya. 70 positif. 70 kW. Menghasilkan kerja karena ini kerja apa sistemnya menghasilkan kerja ini. Dianggap ininya sistem. Steam ada dalam turbin gitu ya sebenarnya. Oke ya, ini udah selesai, kalian masuk ke neraca energi ya. Neraca energi ini kebetulan ini ada semua ya, ada delta EK, ada delta EP, terus ada delta H ya. Tanyakan apa? Hitunglah specific enthalpy change ya. Jadi tadi delta H, delta EK-nya ada ya, kalian hitung. Jadi pada kondisi 1, kondisi 2, meskipun kecil ini, nanti dia tunjukkan kalau EK itu sangat kecil, EP juga ada ya. EP ada karena ini ada perubahan, ini 5 di sini ya, 5 berapa meter ini. Kalian harus ambil referensi dulu di sini ya, referensi yang mana, apakah yang di sini atau yang di sini ya. Ininya EP-nya ada, terus sama dengan Q minus W ya. Q-nya sudah ada ini, Q-nya tinggal masuk minus sekian, W-nya sekian, nanti dapat delta H ya. Nih, nanti ini delta H dapat. Ya, silakan dipelajari. Kemudian next itu coba lihat contoh itu boiler ya. Contoh 761. Nah, contoh 761. Halaman 330. Ini sistemnya boiler ya, boiler. Dalam boiler ini ada boiler ini diberi panas ya. Ini biasanya ada pemanas ini ya. Ini heat masuk ya. Ini ada heat masuk.
aliran 1 100 120, masanya ditulisnya 120 kilogram per ini kilogram airnya fasanya liquid. Jadi masuk ini masih liquid. Ini juga ditulis fasanya ya. Ini kalau nada energi ini harus jelas. Fasanya apa? Ya. Lalu ya ini per apa? Per menit. Terus suhunya berapa ya di sini ya? Suhunya 30 derajat Celcius. Nah, biasanya udah gini ya. Nah, ini kalian ngecek dari steam table, baca dari steam table. Ya. Ini hanya berapa ini? Ini dari steam table ya, ambil, baca. Jadi kondisi air, ya baca ini air, terus lihat dari steam table suhu sekian, ya hanya berapa? Ya, ini hanya berapa? Baca. Terus apa lagi? Yang kedua itu 175. Ini 175. Jadi umpannya ini ada dua ya, 175 kilogram, terus air juga ya. Air terus liquid ya, berarti kalian tuliskan liquid ini. Liquid per menit. Per menit kondisinya ditulis ya, 65 derajat Celcius. Nah, ini hanya juga di itu ya, hanya kalian cari ini. Ini mungkin H1, ini kalau ini aliran 1 ya. Ini aliran 1 biasanya kan ditulis ya, aliran 1 ini aliran 2. Ini H2-nya berapa ya? Cari dari steam table. Isi ya. Kalau di soal biasanya nggak tulis. Tapi kalian harus isi ya, karena ini air, ini pasti punya entalpi, energi yang dimiliki oleh sistem. Ya, kemudian keluarnya apa? Nah, nanti tergantung di soalnya ya. Kalau jenuh apa ya? Jenuh langsung kalian lihat yang jenuh ya. Atau sakul ya. Kalau sakul itu kan liquid ya, kondisinya liquid pada fase liquid. Kalau saturated kan di keseimbangan ya. Kalian baca hanya ini. Lalu nanti keluarnya apa sih? Keluarnya, nah itu, keluarnya boiler pressure. Berarti ini saturated ini. Nah, ini jenuh ya pada kondisi di keseimbangan. Ini lihat nanti di yang keseimbangan. Saturated 17 bar. Jadi ini tekanan uapnya 17 bar. Nanti bisa dicek ya ininya berapa. Temperaturnya berapa ini? Temperatur pada keseimbangan berarti kan ya. Temperaturnya berapa bisa dicek. Terus H-nya berapa ini ya. Kalau ini aliran 3, ini H3 nanti. Ya. Terus selesaikan persamaan ya. Ini kalau di 120, 175 berarti ini ya otomatis kesamaan derajatnya. Nanti ya tulis ini ya, M3 ini adalah M2, M1 tambah M2 ya. Ini kalau di perhitungan harus ditulis ya. Kalau nggak ada nilainya. Ini jadi 120 tambah 175 ya. Nanti di sini bisa ditulis 295 ya. Kilogram per menit ya. Oke ya, ada keterangan apa lagi di situ? Ada apa sih? 6 cm pipe. Biasanya ini 6 cm pipe ini untuk hitung apa kecepatannya. Ini pada pipa bagian dalam internal diameter ya pipe. Oke ya, ininya udah selesai. Kalian selesai convert ke sana, terus nanti selesaikan data energinya ya. Itu disuruh hitung SK ya, SK I ya, atau I. Hitunglah required heat input to the boiler ya. Ini kalau udah ada hanya ini ya, ini kalian udah tahu semua ini hanya ya. Nah, nanti ini deltanya bisa dihitung ya. Jadi nanti kan masuk ke apa? I, W-nya nggak ada ya. I, delta H plus delta EK ya. Kayaknya ditanya delta EK. Meskipun kecil nanti delta EK. Nah, ini delta H-nya kan tahu ini. Karena kan H output ini ya udah ada. H3 dikurangi H1 dikurangi H2 ya.
dapat ya. Oke, karena waktunya habis, silakan kalian berlatih sendiri ya. Boleh berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, nggak sulit ya. Yang penting kalian teliti, kemudian masukkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan ini ya dari stream table. Yang penting konsepnya kalian sudah paham ya. Ya, intinya ya cuma ini kok ya. Jasa H tambah jasa PK sama dengan Q minus Y udah ya. Nggak perlu lihat catatan pun, nanti udah langsung kerjakan aja ya. Oke, yang penting banyak berlatih, silakan kalian berlatih ya. Masih ada waktu sekitar seminggu, 2 minggu untuk persiapan UAS. Ya. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh ya, contoh yang lain di buku silakan dikerjakan, terutama contoh soal bab 7 ya. Silakan dilatih, nanti cuma ada kesempatan di responsif ya untuk berlatih. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita cukupkan sampai sini ya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.